Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini sebagai perwakilan dari ASLab Laboratorium Gambar Teknik akan sedikit menjelaskan tentang basic dari cara menggambar 3 dimensi di software AutoCAD. Jadi untuk penjelasan aku di sini mungkin akan berguna bagi teman-teman yang modul 4 nanti akan menggambar produknya secara 3 dimensi di software AutoCAD ini. Oke, langsung saja. Yang pertama kita buka AutoCAD-nya, dan untuk tampilan awal defaultnya seperti ini. Lalu untuk menggambar 3 dimensi, aku akan menjelaskan sedikit tools yang menurutku berguna, yaitu kita masuk di menu bar view di sini. Lalu di bagian model viewport ini ada yang namanya viewport configuration. Nah, viewport configuration ini bisa kalian pakai, bisa kalian nggak pakai. Kalau aku sih prefer pakai, soalnya ini memudahkan banget. Jadi kita langsung aja klik pada viewport configuration-nya dan kita klik pada to vertical ini. Ini gunanya sebenarnya untuk memecah dari lembar kerja kita menjadi 2 bagian seperti ini. Nah, dimana kalau aku biasanya untuk yang kanan ini sebagai visualisasi 3D-nya, yang kiri sebagai visualisasi 2 dimensinya. Oke, untuk yang kiri ini karena belum ada grid-nya, kita aktifkan dulu di bagian bawah ini grid mode, atau bisa juga F7, sama aja. Nah, seperti ini. Lalu untuk yang kanan ini biasanya aku pakai di atas ini, kan di samping top ini ada 2D wireframe, ini bisa kita klik. Dan di situ ada visual style yang berbeda-beda, ada konseptual, hidden, realistic, shade, dan lain-lain. Kalau aku untuk 3 dimensi biasanya pakai konseptual dulu, nanti kalau sudah ada materialnya aku ganti ke realistic, seperti itu. Atau mungkin kalian bisa coba-coba untuk semuanya ini. Kalau aku biasanya di konseptual terlebih dahulu. Oke, untuk bagian yang kiri tetap yang 2D wireframe. Oke, untuk selanjutnya, kalau kita ingin menjadikan menu bar ini tools-toolsnya menjadi 3 dimensi, kita bisa mengubahnya di bagian bawah. Di kanan bawah itu ada yang namanya workspace switching. Kita klik, ada logonya gear di sini. Lalu ada 3D basic dan 3D modeling. Sebenarnya ini sama-sama tools untuk membuat 3D di AutoCAD. Kalau 3D yang basic ini di menu barnya toolsnya ini terbatas ya, cuma sedikit. Tapi kalau kita pilih 3D modeling, ini adalah gabungan dari drafting dan 3D basic tadi, jadi lebih kompleks, lebih banyak toolsnya. Aku biasanya pakai ini. Oke, untuk yang selanjutnya kita langsung aja ke bagian box, cylinder, cone, sphere, pyramid ini ya, untuk membuat objek 3D-nya gitu. Oke, langsung saja. Yang pertama kita contohkan dulu satu, kita buat box. Kita bisa klik di sini, lalu kita tentukan dari panjang dan lebarnya. Misal kita panjangnya 500, lebarnya 400, enter, dan kita tentukan tingginya. Misal tingginya 500, kita masukkan 500 dan enter. Nah, maka di bagian kiri ini akan tampak kotak seperti ini doang, karena kita pakai yang 2D wireframe. Kalau yang kanan ini udah berbentuk solid, ini sebenarnya udah 3 dimensi, tetapi kita berada di tatapan bagian atas atau sisi atas. Oke, jadi aku akan jelasin dulu di bagian pojok kanan atas ini, namanya 3D box. 3D box ini ada north, south, east, west, kayak arah mata angin. Ini digunakan untuk kita memvisualisasikan bentuk dari 3D-nya itu. Jadi misal kita mau melihat bentuk 3D dari objek ini, kita bisa klik pada home yang ada di sini, di atasnya W ini.
Nah, maka dia akan perspektif di sudut ini, pojok dari top, front, dan left. Kalau kalian klik di front, bakal ke arah depan atau ke bawah juga bisa, bottom tinggal klik-klik saja. Kalau mungkin pengen ke wish atau tampak dari kiri, juga bisa langsung ke kiri. Untuk pojok bagian bawah sini juga bisa, tinggal klik pada 3D box yang ada di sini. Lalu untuk yang di kanan ini ada seperti panah. Nah, ini digunakan untuk membalik ya, membalikan dari atau merotate dari objek teman-teman. Lembar kerja, bukan objek. Nah, kalau misal kalian udah kehilangan arah kayak gini, bisa langsung klik di home, maka akan kembali ke tampilan defaultnya normal seperti ini. Oke, setelah itu di bagian kanan ini ada tools-tools yang mungkin kalian udah pernah pakai di 2 dimensi ya. Ini tool basic banget, ada pen untuk pindah-pindah. Ini kalau kalian pakai mouse bisa langsung tekan di scrollnya terus dipindah-pindah. Lalu ada zoom, biasalah untuk ngezoom. Terus ada orbit. Orbit ini digunakan untuk mengarahkan ke bagian-bagian yang ada di objek kita, jadi untuk mempermudah melihat visualisasi 3D dari objek kita. Oke, yang selanjutnya langsung aja kita ke objek-objek yang lainnya. Tadi box udah, kita ke bagian silinder. Nah, kalau silinder ini sama, kita klik silinder, terus kita di sini tentukan titik tengahnya kayak membuat lingkaran. Nah, ini tampilan dari jari-jarinya. Kalau kita diameter, tinggal ketik D, enter. Asal diameternya 500, enter, dan tarik ke atas untuk tingginya. Misal tingginya mau 1000, maka di bagian kanan sini juga akan muncul dari silindernya ini. Seperti itu untuk membuat silinder. Lalu selanjutnya ada kun. Kun ini digunakan untuk membuat seperti kerucut seperti itu. Sama, ini kita buat kayak lingkarannya dulu, kita klik titik tengah dan kita tarik ke atas, kita masukkan berapa jari-jarinya, lalu kita tarik ke atas. Maka jadilah seperti kerucut seperti ini. Selanjutnya ada spare, ini digunakan untuk membuat bola. Ini adalah jari-jari ya, misal jari-jari 300, langsung dia terbentuk bola seperti ini. Selanjutnya ada piramid. Piramid digunakan untuk membuat kerucut tapi yang dasarnya kotak, itu seperti piramid. Nah, ini jari-jari ya guys, jadi setengah dari perseginya ukurannya 250 gitu. Tingginya 700. Nah, maka dia akan jadinya seperti yang ada di kanan ini. Setelah itu ada wedge ini digunakan untuk membuat seperti tampilan segi 4 tapi yang terpotong jadi kayak segitiga gitu. Oke, sama kita masukkan panjang dan lebar 300, 500, lalu kita tarik ke atas untuk panjangnya, untuk tingginya maksudnya. Nah, ini. Selanjutnya ada torus. Torus digunakan untuk membuat seperti bentuk donat gitu. Masukkan jari-jari. Lalu untuk ini masukkan jari-jari dari lingkaran yang mengelilingi ininya, apa namanya? Ya itulah diameter dari lingkarannya. Masukkan 70.
Ya bakal jadi seperti donat kayak gini. Oke, selanjutnya ini aku akan jelasin tentang gizmo. Jadi gizmo ini adalah jika kita klik dari suatu objek, nah dia akan ada seperti panah biru, merah, dan hijau. Ini dinamakan gizmo. Gizmo ini ada 3 sebenarnya. Ada move gizmo, ada rotate gizmo, dan scale gizmo. Kalau move gizmo ini digunakan untuk memindah objek kalian. Jadi kalau ingin kurang atas objeknya, tinggal diklik yang kuning atau biru ini dan jaraknya 300 ke atas gitu. Kalau ke samping juga bisa tinggal geser seperti ini. Kalau rotate gizmo ini digunakan untuk memutar dari objek kalian. Jadi misal kita klik di bagian hijau sini, sumbu hijau, lalu kita rotate ke kanan. Oh bentar, ortonya harus dimatiin. Nah, kita rotate ke kanan, gini atau ke kiri sebesar misal 45 derajat. Nah, seperti ini. Ini juga 45 derajat. Akan jadi seperti ini. Lalu yang selanjutnya ada scale gizmo. Ini digunakan untuk memperbesar menurut skala ya. Misal kotak boxnya ini kurang kecil, kita bisa klik di bagian kotak sini dan kita atur 0,5 gitu, mungkin 0,5. Maka dia akan kecil. Selanjutnya ada juga sebenarnya no gizmo. Ini nggak perlu sebenarnya, ini digunakan untuk menghilangkan gizmonya gitu. Biasanya gizmo ini perlu di rotate dan move aja, itu yang sering dipakai lah. Oke, setelah kalian tahu untuk cara membuat objek-objek yang basic dari 3D, kita akan membuat objek yang sedikit agak beda atau custom. Kita taruh di sebelah sini ya. Nah, tadi kan udah ada nih, misal kita buat box, silinder, dan cone. Nah, kalau kita pingin buat objek yang tidak beraturan tapi bentuk 3D itu gimana? Nah, itu kita bisa menggunakan perintah extrude. Misal kita ada buat polyline. Polyline ada objek seperti ini misal. Nah, tapi ini mau di 3 dimensikan, ditinggiin gitu. Nah, kita bisa pakai perintah extrude. Di sini ada perintah extrude, kita bisa klik. Nah, sebelumnya extrude itu ada 2. Ntar aku jelasin. Copy dulu di bawahnya. Nah, perintah extrude ini digunakan untuk menjadikan objek 2 dimensi ke 3 dimensi gitu. Dan extrude ini ada 2 jenis, ada surface, ada solid. Kita klik dulu extrude, lalu di bawah ini ada mode, atau kita bisa langsung aja ketik mo, enter. Nah, ada solid, ada surface. Ini bedanya apa? Kalau solid itu nanti gambar objek 3D kalian bakal padat gitu. Kalau surface hanya sisinya aja. Kita coba yang solid dulu. Kita klik di bagian objek kalian, enter, dan kalian tarik ke atas untuk tingginya. Misal tingginya 1000, kalian enter. Nah, maka untuk objeknya akan seperti ini jadinya. Kalau yang surface, kita klik extrude lagi. Extrude, kita MO atau mode, kita klik surface, kita klik bagian objek yang akan dijadikan 3 dimensi, kita enter, dan kita tinggiin seperti ini. Nah, maka dia akan menjadi seperti ini. Jadi sisinya aja yang akan menjadi 3D. Ini untuk bagian tengahnya ini kosong. Seperti itu. Selanjutnya ada loft. Loft ini digunakan untuk
membuat suatu objek 3D berdasarkan dua titik atau dua objek dua dimensi. Itu jadi misal ada lingkaran dan persegi, kita bisa menggabungkan itu menjadi sebuah objek 3D dengan menggunakan perintah love ini. Oke, misal aku buat contoh, ada persegi di sini dan ada lingkaran di atasnya. Ada lingkaran di atasnya. Nah, perintah love ini tapi harus ada jaraknya ya antara kotak sama lingkaran ini. Kita bisa naikin dulu untuk lingkarannya. Nah, kayak gini. Kan ada jarak antara lingkaran dan perseginya. Nah, ini kita bisa menggunakan perintah love. Kita klik pada objek yang akan digabungkan menjadi suatu objek 3D. Lalu kita enter. Nah, maka dia akan menjadi gabungan seperti ini dan berbentuk solid seperti ini. Yang selanjutnya ada perintah revolve. Revolve ini digunakan untuk membuat sebuah objek 3 dimensi tapi dengan cara memutar objek 2 dimensi yang dijadikan sebagai tumpuan. Dan revolve ini bisa digunakan sebagai membuat seperti vas bunga atau botol gitu. Misal kita coba, misal kita ada katakanlah seperti ini. Nah, kita mau membuat 3 dimensi dengan bentuk yang seperti ini tapi dengan hasil yang melingkar gitu. Kita bisa klik pada revolve, klik objek 2 dimensinya, enter, dan kita tentukan mirrornya. Misal di sini sama di sini. Nah, dia bakal menjadi objek yang memutar seperti ini gitu. Jadi bisa putar ini ya, seperti ini. Kalau membuat barbel juga bisa. Mungkin kalau membuat barbel kita menggunakan line ya, bukan ARC. Kita bisa tarik garis kayak gini. Nah, setelah itu kita revolve, kita klik objeknya, kita join dulu. Revolve, kita klik objeknya dan kita tentukan mirrornya atau titik tumpu untuk perputaran dari objeknya. Nah, enter. Nah, jadilah seperti ini untuk membuat suatu objek 3D dengan cara kerja perputaran dari objek 2 dimensinya. Lalu ada sweep. Sweep ini digunakan untuk membuat objek 3 dimensi berdasarkan pola yang kita buat. Jadi biasanya kalau kita buat buat kabel lah, misal kabel kan bentuknya bulat ya. Kita buat dulu bulat seperti ini. Lalu kita buat untuk kabelnya, misal seperti ini. Nah, kita klik di swipe ini, lalu klik pada objek utamanya, bentuk bulatnya, enter, dan kita klik pada polanya, lalu enter. Maka di 3D-nya dia akan terbentuk seperti ini. Oke, setelah kalian udah tahu untuk modeling-modeling yang ada di sini, seperti swipe, love, revolve, dan sweep tadi, kita beralih ke bagian solid editingnya. Nah, di solid editing ini ada banyak sebenarnya, nggak cuman di menu bar sini. Yang pertama ada
Union ini digunakan untuk menggabungkan suatu objek 3 dimensi. Dan misal aku pindah dulu ini ke bagian sini. Nah, ini kan ada dua objek nih yang dia nggak nyatu atau sendiri-sendiri. Kita bisa pakai perintah union ini, klik objek yang ingin disatuin dan enter, maka dia akan menjadi satu kesatuan seperti ini. Oke, selanjutnya ada yang dinamakan dengan substrak. Substrak ini digunakan untuk melubangi suatu objek 3D dengan objek yang saling berpotongan. Jadi misal ini kan tadi silinder sama kotaknya kan saling berpotongan ya, di dalamnya ini ada kayak numpuk gitu. Nah, misal kita akan melubangi dari silindernya, kita bisa pakai substrak ini, kita klik pada silinder, enter, dan klik pada bagian kotaknya, enter, maka silindernya akan terlubangi seperti ini. Misal kita akan melubangi kon ini, bentar aku pindah dulu ini ke bagian dalam sini. Nah, bentar. Nah, seperti ini kita akan melubangi kerucutnya ini, bisa menggunakan substrak, pilih kerucutnya yang ingin dilubangi dan pilih objek pelubangnya, enter. Nah, maka kerucutnya akan berlubang seperti ini, sesuai dengan perpotongan objek yang pelubangnya tadi. Oke, selanjutnya ada yang dinamakan intersect. Intersect ini kebalikannya dari substrak sebenarnya. Kalau intersect ini yang muncul adalah objek yang berpotongan, saling berpotongan aja. Jadi kalau tadi ada kerucut sama donat seperti ini. Nah, kalau kita intersect, nanti yang akan tersisa adalah objek yang berpotongan saja. Nah, seperti ini. Tuh. Oke, untuk selanjutnya ada perintah slice. Slice di sini digunakan untuk memotong suatu objek 3 dimensi ya. Kita bisa klik slice dan klik objek yang mau dipotong, enter, dan kita tinggal pilih titik mana untuk sebagai pemotongnya. Nah, maka bolanya akan terbelah menjadi dua seperti ini. Oke, mungkin itu aja untuk solid editing. Sebenarnya masih banyak lagi ya untuk tools-tools yang ada di 3D basic dari AutoCAD ini, tapi kalian bisa cari sendiri di internet, soalnya juga nggak mungkin juga aku jelasin satu persatu di sini. Mungkin nanti ada fillet edge juga, ada chamfer edge. Kalau fillet edge kita bisa klik fillet edge, lalu kita masukkan radiusnya R, dan kita masukkan misal 50, enter. Nah, ini digunakan untuk ngefilet supaya tidak lancip. Misal kita ingin buat center kan, itu nggak lancip untuk sisi sudut-sudutnya, kita bisa fillet edge. Nah, maka dia akan tumpul seperti ini. Nah, barbel kan juga kayak gini pakai fillet edge. Kalau chamfer edge digunakan untuk memiringkan sebuah sudut. Jadi misal ini kita klik D, di stage-nya kita masukkan 50. Nah, untuk distance 2 50 juga. Maka jika kita klik di sini dia akan jadi seperti ini. Nah, tumpul tapi kayak nge-slice gitu, miring gitu sudutnya. Mungkin itu aja. Untuk tools-tools yang lainnya bisa kalian pelajari sendiri, mungkin di YouTube lain banyak, dan masih banyak tools yang mungkin belum aku sampaikan di sini.
Mungkin kalian bisa belajar sendiri di YouTube. Selanjutnya aku akan jelasin dikit lagi tentang yang namanya press pull. Sebenarnya press pull ini hampir mirip seperti extrude tadi, cuma press pull ini lebih simple. Tapi press pull itu terbatas ya. Untuk AutoCAD yang lama itu nggak ada press pull, jadi pakai extrude aja aku sarankan. Untuk press pull sendiri kelebihannya ya simple, kita extrude gini, misal kita klik di objek seperti ini, kita langsung tarik ke atas udah jadi 3 dimensi. Cuman dia nggak bisa surface kayak yang extrude tadi seperti itu. Kalau ke bawah dia kayak memotong gitu. Nah, ini. Kalau ke atas ya nambah tinggi, kanan nambah panjang. Kalau kita tarik ke dalam dia kayak memotong gitu. Mungkin itu saja dari aku. Terus satu lagi, kan nanti juga kalian bakal disuruh untuk mewarnain objek kalian. Nah, untuk pewarnaannya kita pakai material. Nah, material itu tempatnya di bagian view dan materials browser ini. Kalian klik. Nah, nanti banyak nih di Autodesk library-nya. Itu ada keramik, fabrik, kaca, mirror, metal, dan lain-lain. Udah banyak sekali untuk defaultnya di sini. Misal kita ingin warnai dengan apa, misal metal. Nah, di sini banyak sekali untuk pilihannya. Misal pakai ini chrome, kita langsung tarik aja dari sini ke bagian objek kita. Nah, seperti ini. Nah, kenapa ini belum berubah warnanya? Karena kita pakai konseptual. Kalau kalian udah ngewarnai seperti ini, pindah dari konseptual ke realistik atau ke sheet. Nanti bakal terlihat perubahannya. Misal kita ada di wood, misal untuk kayu, kita tarik langsung ke sini. Nah, seperti ini. Terus kenapa ini belum realistik, belum kelihatan metalnya yang mengkilat gitu? Soalnya kita belum render. Itu nanti bisa kelihatan jelas setelah kita render dari AutoCAD ini. Terus gimana mas kalau kita mewarnainya satu sisi aja? Satu sisi itu bisa diwarnai dengan neken kontrol. Jadi kita tekan kontrol, kita seret ke bagian sisi yang ingin diwarnai. Nah, maka dia akan satu sisi aja yang terwarnai seperti itu. Oke, mungkin sekian penjelasan dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin banyak tools juga yang belum aku jelasin di sini. Kalian bisa cari-cari sendiri tools-tools yang ada di YouTube atau di internet atau di platform lain, banyak juga. Jadi sekian, ini bisa dipelajari lebih lanjut ya. Jadi setelah ini kan modul 4. Jadi di modul 4 nanti kalian tinggal enak lah gitu. Kalian bisa coba-coba produk kalian mulai dari sekarang gitu. Coba menvisualisasikan secara 3D mulai sekarang, mungkin coba-coba atau coba buat produk kalian. Jadi nanti modul 4 karena waktunya cuma 1 minggu, nggak kayak kemarin, kalian bisa lebih cepat untuk nyelesain tugas di modul 4. Oke, mungkin untuk selanjutnya akan aku jelaskan waktu video praktikum untuk minggu depan. Oke, sekian dari aku. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.